wabarakatuh. Saya Ramli Ibrahim, mahasiswa PPG Universitas Negeri Gorontalo, akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin 23 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku sekalian? Ya, alhamdulillah kabarnya baik semua, sehat semua. Sudah hadir semua? Siapa yang belum hadir? Bagaimana Aiman? Sakit, Pak. Oh iya, sakit. Ya, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir sirni ilman warasuqni fahman. Amin. Ucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam jelas berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk semangat. Go semangat, go, go semangat, go semangat, go, go semangat. Yes. Tepuk semangat. Semangat. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Dan silakan kembali ke tempatnya. Ya, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu lagunya Garuda Pancasila bersamaan semua. 1 2 3 4, 1 2 3 ya. Garuda Pancasila, aku leluhurmu, Panyo proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Ayo maju, maju. Bagus, semangat semua. Sudah semangat belajar? Sudah. Ya, sekarang hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran ke-6 atau pembelajaran terakhir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan teks pada PowerPoint, anakku mampu menyebutkan informasi tentang salah satu pahlawan nasional dengan jelas. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mengamati gambar pada PowerPoint, anakku mampu mempresentasekan informasi tentang salah satu pahlawan dengan jelas. Yang ketiga, setelah berdiskusi, anakku sekalian mampu mengidentifikasi kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan tepat.
Yang keempat, setelah berdiskusi, anakku mampu mempresentasekan hasil kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan tepat. Ya, itulah tadi 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Pembelajaran keberapa? Kelima, materinya tentang pintar, tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, hari ini pada pembelajaran 6 kita akan mempelajari pahlawan nasional, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di sini kita akan pelajari pengertian pahlawan. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara kita, negara Indonesia. Kemudian, sikap pahlawan disebut juga dengan sikap nasionalisme, yaitu sikap mempertahankan atau cinta kepada bangsa negaranya sendiri. Nah, sekarang perhatikan pada gambar PowerPoint di atas. Ini gambar pahlawan. Siapa masih ingat? Pintar, Patimura. Jadi gambar di atas ini adalah gambar pahlawan Patimura. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari kemarin pada pembelajaran kelima. Nah, selanjutnya ini adalah Bapak Teuku Umar. Selanjutnya, ya ini adalah. Sekarang perhatikan, ini adalah gambar Bapak Insinyur Soekarno. Pernah dengar namanya Bapak Insinyur Soekarno? Nah, Bapak Insinyur Soekarno itu siapa? Angkat tangannya siapa yang bisa menjawab. Ya, Iksan. Presiden pertama di Indonesia. Pintar, hebat. Bapak Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Nah, itu presidennya. Kalau wakil presidennya pada saat itu siapa? Iya, pintar. Dr. Andes Muhammad. Ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi, presiden pertama kita di Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian wakil presidennya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, sekarang perhatikan di atas pada PowerPoint di sini. Di sini ada gambar Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian di sini ada biodata dari Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bapak Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Bapak Insinyur Soekarno bersekolah di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah, Bapak Insinyur Soekarno melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, itu adalah biografi singkat dari Bapak Insinyur Soekarno. Di sini dijelaskan bahwa Bapak Insinyur Soekarno adalah orang yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu diumumkan bahwa kita sudah merdeka pada tanggal berapa? Iya, 17 Agustus 1945 dan diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini profil lengkap dari Bapak Insinyur Soekarno. Bapak akan bacakan. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai, yaitu nama ibu dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di sini pada PowerPoint di atas sudah dijelaskan, sudah ditampilkan biografi dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sebelumnya itu kita akan membuat kelompok. Nah, pada kelompok nanti Bapak akan bagi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan kegiatan, yaitu menentukan profil
atau mencari tahu informasi tentang Bapak Insinyur Soekarno. Jadi kita bersama teman kelompoknya mencari informasi dari bacaan ini nanti. Bacaan yang Bapak sajikan pada PowerPoint, yang Bapak juga bagikan nanti, mencari informasi tentang Bapak Insinyur Soekarno. Setelah itu anakku sekalian, setiap kelompok mempresentasekan hasil informasi tentang Bapak Insinyur Soekarno. Nah, itu tadi penjelasan singkat profil Bapak Insinyur Soekarno. Ya, sekarang kita membentuk kelompoknya. Nah, untuk kelompok Garuda mengambil posisi sebelah kiri. Silakan ketua kelompoknya ambil papan kelompoknya. Ya, kelompok Melati sebelah kanan. Silakan ketua kelompoknya maju ambil papan nama kelompoknya. Kemudian kelompok Matahari di tengah, ambil posisi di tengah. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, diangkat mejanya semua berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompoknya sudah terbentuk semua, kelompok Garuda, kelompok Matahari, dan kelompok Melati. Nah, sebelum kita mengerjakan atau menentukan informasi penting dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak berikan tugas setiap kelompok membuat yel-yel dulu. Bagaimana, bisa semua? Bisa. Nah, sekarang buat dulu yel-yelnya dari tiap kelompok sambil Bapak membagikan bacaan tentang Insinyur Soekarno. Ya, silakan dibuat dulu yel-yelnya dari tiap kelompok. Ya, silakan dibuat yel-yel kelompoknya. Nah, ini bacaannya tentang Bapak Insinyur Soekarno. Ya, silakan dibuat yel-yelnya. Setelah itu nanti kita lanjut pada menentukan informasi tentang Bapak Insinyur Soekarno. Mencari informasi penting tentang Bapak Insinyur Soekarno. Itu bacaannya. Kemudian kita akan membaca berantai dari kelompok Garuda dilanjut ke kelompok Melati atau kelompok Matahari. Jadi nanti kita akan membaca profil atau bacaan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Nah, yang pertama kelompok Garuda, Ananda Paris, silakan dibaca bacaannya. Yang lain perhatikan temannya. Insinyur Soekarno, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Surteni Sastroharjo dengan Ida Ayu Indrawan Rai. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HGS. Ya, dilanjut Ananda Sahwa. Setelah lulus pada tahun 1915, 15. Soekarno melanjutkan pendidikan di HGS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari gerakan Islam organisasi yang kala itu dipimpin oleh Cokro Aminoto. Dia juga memberi tumpangan pendidikan Islam juga di Surabaya. Dari sinilah ada nasionalisme dari dalam diri Soekarno. Terus di tahun berikutnya Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda TNI. Trikoro. Pada tahun 1918. 1918.
1950 sesuai tempat dari HDS Soekarno melanjutkan studi lanjut tadi. tes kerja Kongres pun sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil. Ya. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno Muhammad Iksan dari kelompok Melati. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Serikat Islam di Sahabat Khalid Cokro Aminoto. Ya. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Sumo, Ya. dan Dr. Andes, Dr. Dois Dekker. Dr. Dewes Dekker, Ya. yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Komunis Parti. seperti Soekarno sebelum mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1945. dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah Proklamasi. proklamasi. Tadi kita sudah membaca bacaan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Nah sekarang kita mengerjakan LKPD-nya. Pada LKPD ini yang akan kita kerjakan kegiatannya adalah yang pertama kita menentukan informasi penting tentang Bapak Insinyur Soekarno. Siapa nama tokohnya, pendidikannya di mana, tempat tanggal lahirnya, perjuangan yang dilakukan, sikap yang bisa diteladani, dan apa kesimpulan dari bacaan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Itulah kegiatan pada LKPD kita yang akan kita kerjakan pada hari ini. Kemudian kita mengerjakannya bersama teman kelompok kita masing-masing. Dan sekarang silakan dikerja LKPD-nya. Jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya, nama anggota kelompok. Dan silakan dikerja. Mencari informasi penting tentang Bapak Insinyur Soekarno. Iya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, itulah tadi bacaan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dari bacaan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap keadilan sosial dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dengan membantu orang yang dalam kesulitan. Ya, jadi apabila kita menemukan teman kita yang dalam keadaan kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Contohnya, kita bermain bersama teman kita, kemudian teman kita terjatuh atau mungkin kakinya terluka, apa yang harus kita lakukan? Membantunya. Ya, siapa yang tahu kelompok Melati dulu bagaimana? Membantunya. Kalau kelompok Matahari apa yang dilakukan? Menolongnya. Menolongnya. Dengan cara apa menolongnya? Membawa ke rumah sakit. Pintar, membawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Jadi itu salah satu contoh sikap menunjukkan bahwa kita ini saling membantu yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Apa tadi isi atau bunyi dari sila kelima pada Pancasila? Ya, bagus. Keadilan sosial bagi
sikap yang dapat kita teladani yaitu mau menjadi petugas upacara dan melaksanakannya dengan penuh hikmat. Kalau sekarang kan kita masih dalam keadaan masih ada virus corona atau pandemi. Jadi kita belum melaksanakan upacara seperti biasa, tetapi sebelumnya kita selalu melaksanakan upacara pada hari Senin. Siapa di sini yang pernah bertugas pengibar bendera pada saat upacara hari Senin? Ada yang pernah bertugas sebagai pengibar bendera? Tidak ada. Ya, jadi pada saat nanti kita sekolah normal, kita diwajibkan untuk yang pertama siap menjadi pengibar bendera. Kemudian bekerja sama pada saat upacara seperti mengikuti upacara dengan hikmat. Upacara itu tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang main-main. Jadi mengikuti rangkaian upacara dengan hikmat. Nah, itu contoh sikap nasionalisme kebangsaan di sekolah. Kemudian yang kedua, sikap teladan dari bacaan tentang Bapak Insinyur Soekarno, yaitu berani. Artinya Bapak Insinyur Soekarno itu gigih membela yang benar, adalah sikap seorang pejuang. Nah, seperti kita harus berani berbicara jujur di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, kita harus bersikap adil, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Nah, sikap yang diteladani dari sikap adil ini adalah kita harus saling tolong-menolong. Itu sikap adil. Saling membantu apabila ada teman yang membutuhkan pertolongan. Seperti tadi ada teman yang terluka, ada teman yang sakit, kita membantunya. Kemudian Bapak Insinyur Soekarno itu bersikap bijaksana. Contoh sikap teladan yang dapat kita teladani adalah selalu bijaksana dalam menyikapi segala hal. Ini contohnya, apabila teman kita sakit, seperti tadi Salman Al-Faresia tidak hadir pada hari ini karena sakit. Nah, apabila Bapak Guru hari ini memberikan pekerjaan rumah, maka yang berdekatan rumah dengan Pak Resi, dia membantu Pak Resi dengan memberikan informasi materi yang dipelajari hari ini, memberikan PR yang dipelajari untuk di rumahnya Pak Resi. Jadi itu contohnya ya. Selanjutnya yang kelima, sikap yang perlu diteladani dari Bapak Insinyur Soekarno adalah sabar dan tabah. Jadi perjuangan Bapak Insinyur Soekarno dalam mewujudkan Indonesia merdeka, yaitu memiliki banyak hambatan, selalu diuji dengan kesabarannya, diuji ketabahannya. Nah, sikap yang dapat kita teladani adalah kita harus memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Baik itu cobaan di dalam keluarganya, cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sikap yang perlu kita teladani dari Bapak Insinyur Soekarno adalah pantang menyerah. Nah, apa sikap yang dapat kita teladani? Yaitu kita harus rajin belajar, tekun belajar di rumahnya, tekun belajar di sekolah agar dapat meraih cita-cita demi kemajuan bangsa dan tanah air. Nah, di sini kalau Bapak Guru kasih PR, dikerjakan semua PR-nya di rumah. Dikerjakan, belajar semua di rumahnya. Belajar. Nah, itu contoh sikap pantang menyerah. Rajin belajar di rumah, rajin belajar di sekolah. Nah, itu tadi ada 6 sikap teladan dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sekarang kita tulis di lembar kegiatannya, di LKPD-nya. Yang Bapak sudah bagikan ini ada peta pikiran. Nah, ini ada peta pikiran tentang Bapak Insinyur Soekarno. Sama yang Bapak Guru tadi jelaskan, sikap teladan yang dimiliki Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sekarang kita isi ini peta pikiran tentang Bapak Insinyur Soekarno. Ya, silakan dikerjakan. Iya, dikerja bersama teman kelompoknya. Ya, ini peta pikiran siapa namanya, ditulis nama lengkapnya ya, Insinyur Soekarno. Ya, silakan dikerja bersama teman kelompoknya.
ditulis lengkap, Insinyur Soekarno. Jangan disingkat Bung Karno. Lengkap, Insinyur Soekarno. Ya, silakan dikerja. Dan dicari informasinya tentang Bapak Insinyur Soekarno dari bacaan tadi. Kemudian diisi peta pikirannya. Isi peta pikirannya tentang Bapak Insinyur Soekarno. Siapa nama lengkapnya, kemudian pendidikannya, tempat tanggal lahir, sikap yang dapat diteladani. Nah, yang Bapak tadi jelaskan dari keenam sikap tersebut, yang mana yang dapat kita teladani dari keenam sikap tersebut. Silakan ya dicari di sini di bacaan untuk mengisi peta pikirannya. Jadi untuk mengisi peta pikirannya silakan kembali dibaca bacaannya tentang Bapak Insinyur Soekarno. Ya dicari informasinya pada bacaan. Dari kelompok Garuda. Ya silakan maju di sini kelompok Garuda. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda. Nama anggota kelompok: 1 Amif, 2 Gina, 3 Faiz, 4 Aiman. Hasil kerja kelompok kami yaitu: 1. Nama Joko Insinyur Soekarno, 2. Tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juni 1901. Sekolah baik, sekolah TK
Ada yang mau bertanya dari hasil kelompok melatih? Tidak ada. Ya, tepuk tangan dulu kelompok melatih. Ya, bagus sudah berani tampil ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan duduk. Ya, jadi tadi dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu mencari informasi tentang Bapak Insinyur Soekarno dengan mengisi peta pikiran tentang Bapak Insinyur Soekarno, nama lengkapnya, pendidikan Bapak Insinyur Soekarno, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian apa lagi tadi? Dari peta pikirannya, kesimpulan dari bacaan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Jadi semuanya sudah hebat, sudah pintar mencari informasi penting dari bacaan. Nah, sekarang kita berikan dulu tepuk hebat semua, bersamaan semua. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Iya, hebat semua. Nah, sekarang kita persilakan kelompok melatih untuk persentase. Ya, silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melatih. Nama anggota kami Iksa, Diva, Sofia, Asti. Nama tokoh Insinyur Soekarno. Pendidikan Surabaya, Mojokerto, HBS. Tempat dan tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901. Perjuangannya. Ya, nah sekarang Bapak akan bagikan evaluasi. Evaluasinya di sini ada 15 nomor ya, 10 pilihan ganda dan 5 nomor isian. Silakan dikerja, kemudian nanti dikumpul. Ya. Nah, bagaimana, sudah selesai evaluasinya? Sekarang silakan dikumpul. Ya. Silakan dikumpul. Kita berada pada kegiatan akhir atau penutup pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Nah, tadi dari awal sampai tadi persentase, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang dipelajari pada hari ini? Materi yang dipelajari hari ini tentang apa? Tentang pikiran. Ya, tentang peta pikiran dari siapa tadi? Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian tadi juga ada contoh sikap teladan dari siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Jadi hari ini tadi kita sudah pelajari tentang peta pikiran, kemudian sikap yang dapat diteladani yang sesuai dengan sila pada Pancasila tadi, itu sila kelima. Apa tadi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi kita sudah pelajari contohnya yang sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya, bagaimana perasaan hari ini mengikuti materinya? Gembira? Senang? Senang? Menyenangkan, bahagia karena kita dapat informasi baru tentang Bapak Insinyur Soekarno. Iya, pintar semua. Nah, sekarang kita berdoa dulu sebelum pulang. Siapa yang pimpin doa? Ya, sebelum kita berdoa untuk pulang, kita menyanyi dulu lagunya Ampar-Ampar Pisang bersamaan semua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, pada kayu bengkok, bengkoknya makan api, apinya can serupa, bengkoknya makan api, apinya can serupa.
dengan suasana baru, dengan semangat baru. Ingat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, dan jaga jarak. Ya, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.